Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa kinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, jamaah sholat isya, sholat tarawih masjid raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah menyelesaikan ibadah puasa hari ke-22 dan malam ini adalah malam ke-23, sehingga kita bisa menjalankan rangkaian puasa hingga malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3/10. 10 pertama itu rahmat, sehingga di setiap tempat hampir tidak cukup tempatnya. Malam kedua atau sepertiga kedua adalah maghfirah, dan kendala-kendala rasa berat untuk melangkah jamaah di masjid sudah dirasakan sehingga jamaahnya berkurang. Kemudian pada bulan ketiga adalah ikhwanana, dan dijauhkan dari api neraka dan semakin berat sehingga jamaahnya barisannya semakin maju. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini malam 23, mudah-mudahan malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih besar daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah dan nikmat itu dua hal yang senantiasa menjadi keberadaan kita semasa hidup di dunia. Dua hal itu kita akan jauh-jauh dari kita sesuai dengan intensitas dan kualitasnya. Dan musibah maupun nikmat itu juga yang menjadi barometer tolak ukur tentang kita, apakah kita masuk kategori orang yang sabar atau orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar memang satu kata yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan dalam keseharian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memiliki pasangan hidup yang, kalau ibu yang cakep, yang tampan, itu musibah atau nikmat? Mungkin nikmat, tapi di sisi lain juga ada bagian dari ujian dan musibah. Nanti di luar sana ada peluang untuk bermain-main.
Bapak-bapak juga demikian, yang punya pasangan cantik misalnya juga punya peluang ada yang menghendaki, itu juga bagian dari yang memerlukan kesabaran dari pasangan. Ketika memiliki anak yang sukses, itu adalah suatu kenikmatan. Manakala anak tidak sukses, itu juga bagian dari sesuatu yang memerlukan kesabaran dari kita selaku orang tua. Jadi kesabaran itu senantiasa diperlukan dari kita sekalian. Bapak yang saya hormati, bicara tentang sabar di dalam Al-Quran itu disebut lebih dari 90 kali, bahkan ada yang menyebut lebih dari 100 kali. Kenapa kemudian sabar sebetulnya banyak disebut di dalam Al-Quran? Karena sabar itu ternyata satu menjadi kesuksesan, menjadi kunci utama dalam meraih kebahagiaan. Kalau kita membaca biografi para tokoh besar, baik lokal, nasional maupun internasional, ternyata orang yang besar, orang yang sukses itu ternyata semasa hidupnya melalui proses-proses yang memerlukan kesabaran. Sebut saja misalnya tokoh nasional Bapak Mahfud MD itu semasa kecil hingga batasannya juga tidak baik-baik saja dalam kehidupannya, diperlukan kesabaran. Seorang miliarder konglomerat yang bernama Bapak Khairul Tanjung yang diabadikan dalam bukunya Anak Singkong, ternyata juga melalui proses kehidupan yang tidak baik-baik saja, diperlukan suatu kesabaran sehingga pada akhirnya sukses sampai sekarang, memiliki Trans Studio, Trans TV, memiliki Bank Mega, dan seterusnya. Itu adalah buah dari kesabaran. Kemudian kenapa sabar disebut banyak sekali? Yang kedua, orang yang sabar itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang sabar juga disiapkan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang dimaksud dengan sabar itu? Yang pertama, sabar adalah ketabahan atau kesanggupan dalam menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sisi-sisi yang mungkin sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan. Ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sesuai dengan harapan. Kita semua berharap diberikan kekayaan, harta yang banyak, diberikan anak yang soleh, diberikan jabatan yang tinggi, sukses karir dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya itu tidak semua sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita menerima semua itu disebut dengan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah mampu menahan diri dari amarah, dari emosi, kemudian juga meminimalisir, bahkan tidak berkeluh kesah atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga disebut sebagai sabar. Kemudian yang ketiga, mampu menahan diri dari berbagai godaan dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang yang menyebabkan kita emosi, kita marah, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita.
baik itu pasangan hidup, suami atau istri, atau anak, atau dalam satu komunitas, sesama pengurus organisasi, bahkan sesama pengurus masjid, pengurus mushola, itu juga ada di antara pihak-pihak yang pihak-pihak sesama pengurus yang saling mencurigai. Di masyarakat, ketika diajak berbicara musyawarah tentang sesuatu, mushola maupun masjid, saat rapat menyatakan oke, sependapat. Tapi dalam prakteknya kemudian ngedumel, mencurigai kita bahwa apa yang kita putuskan itu adalah hal yang sebetulnya tidak diharapkan. Ini adalah bagian dari contoh kecil sumber yang membuat kita bisa marah, bisa emosi dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kesabaran menurut Al-Ghazali, sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Kesabaran konsisten teguh menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jauh rumahnya, tetap diupayakan bisa sholat berjamaah ke masjid. Meskipun hujan, berupaya tetap bisa sampai ke masjid untuk bisa sholat berjamaah. Meskipun kondisinya kurang begitu fit, kurang sehat, tetap mengupayakan bisa berpuasa full, tidak atau jangan sampai batal. Itu adalah masuk kategori as-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'asi. Sabar karena menghindari hawa nafsu, menghindari hal-hal yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saatnya ada peluang untuk melakukan pelanggaran. Bisa jadi suatu ketika ada peluang kita bisa mengambil hak orang lain, bisa mencuri barang orang lain. Itu tidak kita lakukan meskipun peluang itu ada. Itu adalah bagian dari as-sabru 'anil ma'asi. Kita tidak melakukan itu karena kita masuk kategori orang yang sabar. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal bala. Sabar karena musibah. Sabar karena menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup tidak baik-baik saja. Mungkin suatu ketika kita menghadapi musibah, baik itu skala kecil maupun skala besar, kita sabar, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita juga tidak mudah mengeluh, kita tidak berputus asa. Mungkin ada satu harapan, ada satu cita-cita, tapi cita-cita itu kandas di tengah jalan karena sesuatu hal, karena takdirnya memang sampai begitu. Maka kita sabar. Tentu sabar di sini Bapak Ibu bukan pasrah sepenuhnya. Sabar itu didasari kita sudah melakukan ikhtiar, kemudian ikhtiar itu ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu bahwa seberapa yang kita perlukan, seberapa takdir yang baik untuk kita, Allah yang Maha tahu, meskipun itu belum tentu sesuai dengan harapan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada beberapa hikmah.
Kalau kita sabar maka itu merefleksikan, menunjukkan bahwa kita masuk kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Imran ayat 134, Al-Kadhimin al-Ghaidh. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu satu, orang yang mampu menahan emosi, mampu menahan amarah. Yang kedua, kalau kita bersabar itu sama dengan kita mewarisi akhlak Nabi dan Rasul sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 85, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli itu adalah masuk kategori orang-orang yang sabar. Nabi Idris dalam perjuangannya menyebarkan dakwah menghadapi gangguan dan cobaan luar biasa. Tidak semua pengikutnya mudah diajak untuk berada di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh ayahandanya Ibrahim, Ismail mempersilakan, silakan ayahanda. Mudah-mudahan dengan ini akan dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Kemudian Dzulkifli juga demikian, Nabi yang sekaligus sebagai seorang raja yang dalam proses dakwanya juga mengalami kendala yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, hikmah orang yang bersabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar itu Allah akan menyertainya dalam situasi apapun. Kemudian orang yang bersabar itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, pahalanya dilipat gandakan. Itu adalah yang bersabar. Kemudian orang yang bersabar itu dijanjikan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 24, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Malaikat datang kemudian menyampaikan, kamu selamat dari api neraka karena kesabaranmu, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat. Rasulullah SAW ketika masih hidup sering berziarah ke makam, ke kubur untuk mengunjungi orang-orang yang meninggal dalam situasi mati syahid karena kesabarannya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang bersabar dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة التراويح رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونخلنا ومولانا محمد.
اصبروا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلنا عليك كتابا للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وما ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسله الله إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم